Man ahabballahu ahabba man ahabballah wa man ahabba Allah Ta'ala ahabba ma ahabba fillah ta'ala. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, tentunya dia akan mencintai orang yang mencintai Allah atau orang yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, maka dia juga akan mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla yahibbahu. Dan barang siapa yang di situ mencintai amal yang dicintai oleh Allah, maka dia akan mencintai perkara-perkara yang sifatnya itu bukan hal yang terkenal atau bukan hal yang dikenal manusia. Jadi maksud makalah ini adalah mengajarkan logika orang itu beriman. Jadi orang ketika beriman, otomatis dia itu ya cinta kepada orang yang dia imani atau yakini. Nah, itu tidak hanya cukup dengan mengatakan aman billah saja, akan tapi ya orang yang mencintai orang yang dia cintai atau mencintai Allah otomatis juga menjalankan syariatnya. Karena apa? Karena ini adalah bentuk kita cinta kepada Allah. Ya kalau standar rendahnya sebenarnya yang menyebabkan kita masuk surga, yang menyebabkan kita ini selamat di akhirat itu ya cuma beriman kepada Allah. Maksud beriman itu ya ketika kita itu mati dalam keadaan iman, maka itu sudah dianggap cukup oleh Allah. Meskipun pada akhirnya nanti manusia di akhirat kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada orang yang masuk surga secara langsung, ada orang yang masuk neraka secara langsung, dan ada manusia di situ masuk surga meskipun dia itu terlebih dahulu masuk neraka. Nah, orang yang di situ masuk surga pada akhirnya meskipun dia itu masuk neraka dulu adalah orang-orang yang di situ beriman kepada Allah atau mati dalam keadaan iman kepada Allah. Ini standar caranya minimal. Tapi kalau orang atau manusia dengan logika itu mestinya dia itu memilih standar yang ideal. Ya berarti kalau manusia itu nisbatnya hidup, dia itu ya ketika bekerja itu ingin memperoleh hasil yang maksimal di dalam bermuamalah atau dengan menjaga hubungan dengan Allah, dia itu mestinya harus mengupayakan semaksimal mungkin di dalam melaksanakan ibadah juga meninggalkan larangan. Karena nisbatnya kepada manusia pun ketika kita ini cinta kepada manusia, kita akan mati-matian untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, apalagi itu nisbatnya kepada Allah. Nah, ini di dalam akidah ini juga pernah ada cerita begini, Pak. Jadi ada umat Islam itu yang berpikiran begini, saya tak yakin saja kepada Allah, tidak usah menjalankan syariat, tidak usah menjalankan laku tasawuf. Nah, orang-orang semacam ini, mereka-mereka ini tertipu dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu pemahamannya tidak semacam itu. Memang di dalam hadis dikatakan mangkola mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Di barang siapa yang akhir hidupnya atau akhir yang dia ucapkan di dalam hidupnya itu la ilaha illallah, dia itu pasti masuk surga. Akan tapi orang yang di situ hanya
meyakini saja tanpa menjalankan syariat, maka dia itu ya dianggap orang yang tidak sesuai dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya itu melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang itu mengatakan bahwa tidak usah sholat, tidak usah beribadah, ya mesti dia itu ya mengingkari dengan apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja, seperti yang saya katakan dulu, beliau sehari ketika melaksanakan sholat itu tidak hanya sholat wajib saja, tapi juga melaksanakan sholat sunnah. Sampai dikatakan ketika beliau ini malam-malam melaksanakan sholat, kaki beliau ini terlihat bengkak gara-gara kebanyakan rukuk dan sujud. Kemudian ada seorang istrinya ini menegur, wahai kanjeng Nabi, yang mbok yo jangan moyo-moyo di dalam beribadah. Kemudian kanjeng Nabi itu mengatakan begini, apalah ya aku abdan syakur. Apakah kamu tidak suka kalau saya itu melaksanakan sholat dalam keadaan bersyukur kepada Allah? Artinya sholatnya kanjeng Nabi dengan sholat yang banyak rakaat itu diungkapkan tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tidak hanya sekedar menjauhi larangan, akan tapi juga sebagai bentuk rasa syukur. Nah, orang itu bersyukur itu adalah salah satu tanda kalau orang itu cinta kepada orang yang memberi dia nikmat. Seperti kita ketika diberi oleh seorang, maksudnya kita itu mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi terima kasih, semoga Allah itu memberikan kebaikan. Itu saja kita ucapkan kepada orang yang memberi kepada kita. Apalagi kepada Allah yang di situ setiap hari memberikan nikmat kepada kita. Ini macam itu. Jadi intinya perilaku keyakinan, kemudian perilaku syariat dan tasawuf ini adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan. Karena logika orang beriman itu tidak sekedar hanya meyakini Tuhan itu ada, tapi dia itu meyakini bahwa ketika Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah yang menciptakan saya, maka saya harus mengikutinya. Ketika saya itu mengikutinya berarti dia itu adalah hal yang di situ pantas untuk saya cinta. Dan ketika saya cinta kepada Allah, otomatis saya cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Dan ketika saya itu cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, maka otomatis saya itu juga cinta kepada perilaku yang dicintai Allah. Jadi semacam itu. Artinya cinta itu ya tidak hanya sekedar lisan, tapi juga ada keyakinan, kemudian juga mencintai sesuatu, otomatis juga mencintai sesuatu yang berkaitan dengan suatu tersebut. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sidqul mahabbah fi salasati sholih. Diriwayatkan dari kanjeng Nabi, beliau mengatakan bahwa kejujuran atau kebenaran rasa cinta kepada Allah ini ada 3 hal. Yang pertama, ayat taro kalam habibi ala kalam ibadah. Dia itu lebih mencintai kalam kekasihnya daripada kalam selain kekasihnya. Wa yaqalu mujalasata habibi ala mujalasati ibadah. Dan dia itu lebih memilih untuk bergaul dengan kekasih Allah daripada selainnya kekasih Allah. Wa yaqalu ridho habibi ala ridho ghairihi. Dan dia itu memilih ridho kekasihnya mengalahkan ridho selainnya atau ridho kepada selainnya kekasihnya. Nah, ini hampir sama dengan di atas bahwasanya orang itu kalau dikatakan jujur dalam bercinta, dalam mengungkapkan rasa cinta, itu tidak hanya sekedar secara lisan tapi juga mencintai orang yang di situ berkaitan dengan orang yang dia cinta. Saya contohkan begini, cara logika mudahnya itu ya, ketika kita itu mendapatkan panggilan Allah,
entah panggilan dalam sholat berupa adzan atau panggilan dalam haji atau panggilan-panggilan yang sifatnya itu kebaikan, hati kita itu ketika dimudahkan untuk menjalankan. Jadi kalau ada orang susah, kita ini membantu, kemudian ada adzan, kita ini cepat melaksanakan sholat di awal waktu. Nah itu bukti bahwasanya kita ini memang sudah cinta kepada Allah. Nah menumbuhkan rasa cinta ini sulit Pak, sulit, kecuali kalau kita itu membiasakan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini mesti menuntut kalau sholat itu ya santai-santai saja. Tapi kalau kita dipanggil bos kita yang kaitannya itu urusan duniawi, kalau kita ini tidak segera mengikutinya, maka kita ini akan timbul rasa takut dipecat atau kurangi gajinya. Nah maka hawa nafsu kita ini akan terbiasa untuk atau akan otomatis merasa takut. Sehingga begini, logika mudahnya begini, kalau kita ini bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah, minimal sama seperti cinta kita kepada manusia. Nisbatnya kalau orang itu dipanggil untuk melaksanakan sholat, rasa takutnya itu sama seperti dipanggil bosnya di dunia. Dia akan takut duniawi, dia itu akan takut begini begitu, dan minimal semacam itu. Maka ketika kita terbiasa menumbuhkan rasa-rasa cinta semacam itu, ya insya Allah ya, kita akan dianggap ya cinta kepada Allah. Tengok tentaranya. Sebagaimana dulu di dalam Ihya Ulumuddin kalau nggak salah dikatakan, atau dalam kitab tasawufnya Imam Ghazali begini. Kenapa orang itu tidak bisa khusyuk dalam sholat? Jadi khusyuk itu tidak sekedar sesuatu hal yang di situ bisa datang secara spontanitas, tidak. Khusyuk itu ada cara atau metode untuk menumbuhkannya. Dari awal kita masuk masjid, kita latih diri kita untuk sadar bahwasanya ini adalah Baitullah atau rumahnya Allah. Sehingga ketika kita berada di rumahnya Allah, kita bayangkan bahwasanya kita ini seakan-akan masuk di rumah Zat yang di situ menciptakan kita, dan kita itu tidak boleh berbuat semena-mena. Sehingga di dalam hadis, dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan bahwa kalau orang bertransaksi di masjid hukumnya makruh. Orang berbicara dengan kalam duniawi, kalam duniawi itu semisal hitung kerjaan. Ya itu kalau di dalam masjid makruh Pak. Di dalam masjid itu tidak boleh rame-rame. Nah ini sebenarnya aturan-aturan itu ya gunanya supaya menyadarkan kita ini berada bukan di rumah kita sendiri, tapi kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kesunahan juga. Sebelum kita sholat, ini kita sempurnakan wudhu kita, kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Nah ini sebenarnya adalah metode-metode bagaimana cara kita ini menimbulkan khusyuk ketika sholat fardu. Ini semacam itu. Sama seperti kita ini ketika ini berangkat kerja dulu Pak, atau berangkat ngajar sekolah. Itu kan kalau persiapan kan Masya Allah, lamanya bukan main. Mempersiapkan pakaian, mempersiapkan tubuh kita ini agar supaya kelihatan bersih. Kemudian kita sarapan dulu. Kemudian sebelum kita berangkat kita pamitan dulu kepada istri kita atau kepada anak-anak kita. Nah itu semuanya sama sebenarnya di sini juga. Kesunahan-kesunahan itu ya pakai ibaratnya ini. Nah mungkin kita berangkat ke masjid ini dalam keadaan spontan. Nah akhirnya begini, minimal andaikan kita ini di dalam beribadah menghadap kepada Allah, minimal saja. Andaikan persiapan kita, kemudian kesanggupan kita ini sama seperti kita ini ketika menghadap bos kita di dunia ini, insya Allah saya yakin
kita akan dikatakan orang yang cinta kepada Allah. Pun mboten usah dhuwur-dhuwur. Awake dhewe ngerti ceritane Syabdul Qadir Jailani sing ibadah itu sholat beratus-ratus rakaat, enggak usah. Enggak usah kita melihat istilahnya meniru yang bukan tempat kita. Karena tempat kita sekarang ini ya sementara, yang penting kita itu bisa sholat fardu, yang penting kita itu bisa kerja, yang penting kita itu bisa ngopeni anak atau istri dan anak, nah itu saya kira sudah cukup. Ketika kita itu sudah maksimal dalam faktor itu, dalam sisi itu, insya Allah ketika dikehendaki Allah, kita akan meningkat kepada makom atau tingkatan seperti ulama-ulama terdahulu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu mempunyai tingkatan tinggi itu ya bukannya mereka langsung loncat ke tingkat ini, enggak. Ya sama seperti kita sekolah ini, dari TK dulu, dari SD dulu, kemudian SMP, SMA, kemudian baru perguruan tinggi. Enggak ada ceritanya orang beribadah itu ya seperti orang yang masuk sekolah itu langsung perguruan tinggi, enggak ada. Nah, sebagaimana orang itu sekolah, Anda bandingkan sekolah TK sama sekolah SD dengan SMP SMA atau SMP SMA dengan yang namanya perguruan tinggi, itu memang beda kelas. Orang beribadah juga semacam itu. Anak TK, anak SD ketika berangkat sekolah ini diancam-ancam dulu. Nah, kalau kamu nggak sekolah nanti bodoh. Nah, kalau kamu nggak sekolah nanti nggak dapat kerja, nggak dapat ijazah, nggak dapat ilmu. Tapi ketika sudah tingkatan SMP, SMA, dia itu mulai bisa berpikir, oh saya sekolah ini ya tidak hanya untuk cari ijazah, tapi saya ini mencari ilmu sesuai bakat saya. Akhirnya di SMA itu kan juga ada ekstrakurikulernya, itu macam itu. Bahkan kadang kalau tingkat SMA itu juga ada STM, sekolah teknik, itu macam itu. Kita beribadah itu ya kawitan diancam-ancam. Ini kalau kamu nggak sholat neraka, kalau kamu nggak puasa neraka, kalau kamu nggak melaksanakan sholat sunnah kamu akan rugi, kan semacam itu. Atau dibalik Pak, orang TK sama SD itu biasanya ketika sekolah ini dibang-bang. Nah, kalau kamu ini lulus nanti saya kasih sepeda. Kalau kamu lulus SMP SMA nanti saya kasih uang misalnya. Orang beribadah juga semacam itu. Kalau orang itu mau melaksanakan puasa Senin Kemis, maka dia akan mendapatkan fadilah ini. Kalau orang itu mau melaksanakan sholat sunnah, dia itu akan mendapatkan fadilah ini. Sama. Baru pada ketika orang itu sudah terbiasa bersekolah, sudah tamat SMA, dia itu tinggal masuk perguruan tinggi, saya yakin dia itu masuk minimal dalam keadaan mentalnya itu sudah siap. Mulanya diarani mahasiswa, diarani maha, karena dia itu pemahamannya itu sudah kelas tinggi. Orang beribadah juga semacam itu Pak. Kita awali dengan perbuatan menjauhi kemaksiatan, melakukan kewajiban, kemudian meningkat malih belum melakukan kesunaan, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang makruh, kemudian meningkat lagi. Orang beribadah bukan karena tuntutan atau ancaman atau karena pangebang-ngebang istilahnya itu. Ada rangsangan berupa pahala bukan, tapi karena dia itu sadar betul bahwasanya ketika dia itu yakin kepada Allah, mesti dia itu akan mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nanti pemahaman semacam ini sebenarnya pemahaman tingkat tinggi. Artinya orang itu ketika mindsetnya beribadah sudah membentuk karakter dia, nggak usah diperintah, dia itu sudah bisa melakukan. Nah ini sebenarnya orang dikatakan sukses di dalam beribadah. Jika dia dalam keadaan apapun, dia itu tetap beribadah. Dalam keadaan apapun dia itu tetap menjauhi larangan.
bukan karena motif takut ancaman, bukan karena motif rangsangan karena pahala. Nah, semoga kita diberi pertolongan oleh Allah, kita ini bisa istiqomah di dalam beribadah, dan kita ini bisa menjalankan ibadah dengan ajak, dengan ikhlas betul, sehingga kita ini mendapatkan tingkatan orang yang di situ tidak hanya mencintai Allah tapi juga dicintai oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.